Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih diberikan kesehatan. Silakan mendengarkan cerita ini hingga akhir agar kalian dapat mengambil hikmah atau pelajaran yang dapat kalian ambil dalam kehidupan sehari-hari. Suatu kisah, terdapat seorang pemuda dengan keadaan sangat lusuh dan letih. Dia pergi ke suatu masjid. Di suatu masjid tersebut, ia mencoba mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keadaannya hari itu. Seusainya ia sholat dan berdoa, ia keluar dan melihat di dalam beranda masjid tersebut terdapat seorang kakek-kakek yang sedang menyemir sepatu. Kakek tersebut sudah beruban, kulitnya sudah mulai kusut, dan juga memakai baju yang sangat sederhana dengan sendal dan topinya. Kemudian si pemuda ini menghampirinya. Si kakek ini melihat si pemuda itu. "Kenapa nak kamu meneteskan air mata? Apakah kamu melihat kakek yang seperti ini?" "Bukan itu kek, tapi saya sedang mengalami sebuah masalah besar." "Jika boleh tahu, masalah apa itu nak?" "Saya barusan di PHK kek. Kantor saya mengalami PHK yang sangat besar. Dan nama saya berada pada list nama tersebut. Apakah hanya itu masalahmu nak?" "Ya meskipun dapat pesangon sih kek, dapat pesangon. Tapi saya rasa itu tidak cukup kek. Saya tidak tahu harus seperti apa beberapa hari ke depan." Si kakek itu pun hanya tersenyum dan tertawa sedikit. "Kek, apakah ada yang lucu dari cerita saya?" Si kakek pun menjawab, "Tidak nak, tapi kamu kurang bersyukur rupanya." "Maksud kakek seperti apa?" "Saya selalu bersyukur setiap hari. Tapi kakek melihat kamu tidak bersyukur nak." "Maksud kakek bagaimana?" "Mungkin selama ini kamu sering melihat ke atas nak, tapi lupa melihat orang-orang yang jauh di bawah kamu." "Maksud kakek?" "Iya." Dan si pemuda ini terus diam. Kemudian ia mengalihkan pembicaraan. "Lantas kenapa kakek masih bertahan di sini? Bukankah menyemir sepatu di sini penghasilannya sangat kecil sekali? Padahal orang-orang yang masuk ke masjid ini adalah penduduk sekitar, di mana mereka hanya memakai sendal ketika pergi ke masjid ini." "Kamu salah nak. Ukuran rezeki itu bukan hanya dari uang atau dari materi." "Kek, tapi bukankah dengan uang kita dapat bahagia?" "Tidak seperti itu. Begini, kakek menyemir sepatu ini bukan sebagai pekerjaan kakek. Kakek sudah cukup tua nak. Umur kakek udah 60 lebih. Lantas kenapa kakek bertahan seperti ini? Kenapa kakek nggak di rumah saja? Apa kakek nggak punya anak? Apa kakek nggak ada yang ngurusin? Atau kakek..." "Nak, bukan seperti itu. Tapi kakek senang berada di rumah Allah. Kakek senang dapat membantu orang yang sedang sibuk setelah bekerja, yang tidak sempat untuk menyemir sepatunya. Dan ketika kakek tidak diberi uang pun tidak masalah. Karena kakek sudah bahagia. Sudah diberikan kesempatan hidup bersyukur seperti ini. Nafas kakek setiap detik ini adalah karunia Allah. Dan kakek sudah bersyukur akan hari itu. Dan perihal esok, kakek harus hidup seperti apa, makan seperti apa, dan bagaimana, itu bukan urusan kakek. Tapi sudah ada jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Si pemuda itu pun terdiam melihat jawaban si kakek. "Kek, mari saya antarkan ke rumah kakek." "Enggak nak, saya masih pengen di sini." "Rumah kakek di mana? Saya nggak punya rumah nak." Si pemuda itu pun tertegun melihat jawaban si kakek. Kemudian kakek itu pun berpamitan kepada si pemuda ini. "Nak, kakek mau ambil air wudhu sebentar. Kakek tadi belum sholat."
Pesan saya untuk anak, terus bersyukur ya. Meskipun hari ini kamu ada masalah. Ingat, rezeki itu bukan soal uang, tapi soal bagaimana kamu dapat bersyukur. Diberi masalah, itu sudah rezeki. Tinggal bagaimana kamu mencari solusinya. Mungkin kakek di sini memang tidak punya siapa-siapa, tidak punya keluarga, tidak punya rumah, atau tidak punya siapapun. Tapi kakek terus bersyukur karena sampai hari ini kakek masih diberikan kesempatan untuk menghirup energi, masih dapat beribadah di rumah Allah, dan juga masih dapat melihat orang-orang tersenyum. Bagi kakek itu sudah rezeki. Baik kek, saya akan menunggu kakek di sini. Beberapa saat kemudian, sudah lama sekali, kemudian si pemuda itu masuk dan bertanya kepada beberapa orang di sana. Dan ternyata tidak ada yang melihat seorang kakek itu. Dan jelas, ternyata kakek itu memang tidak ada. Bukan karena hilang, memang tidak ada yang melihat si kakek itu. Pesan dari saya, terkadang kita dapat melihat atau bertemu dengan seseorang bukan karena kebetulan, tapi karena Allah mempertemukan kita agar kita dapat belajar dari orang tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.